Salam, salam. Aku Cecilia. Terus terang, karena aku hidup di abad ketiga, hampir 17 abad yang lalu, maka tidak banyak data atau fakta tentang hidupku yang tersimpan. Apalagi aku tidak sehebat Yesus Kristus, yang tentang kisah hidupnya ada 4 Injil yang bersaksi. Tapi di satu pihak aku bersyukur bahwa dalam gereja Katolik ada kebiasaan setia pada tradisi, di mana ajaran, kebiasaan, kehidupan, pengalaman hidup dari masa lalu dilanjutkan turun-temurun secara lisan oleh orang tua kepada anak-anak terus-menerus, oleh pemimpin gereja kepada umatnya terus-menerus, sehingga sampai kini masih ada beberapa data kenangan tentang kehidupanku. Saudara, namaku Cecilia, seorang anak gadis bangsawan kaya kota Roma. Kendati kaya, tetapi papa mamaku kafir. Mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka memberiku nama Cecilia, katanya bunga lili dari surga. Aku suka akan namaku ini. Dan justru karena itu, maka aku mempunyai keinginan akan surga. Syukur papa mamaku tidak fanatik, dan mereka mengizinkan aku mengikuti ajaran gereja. Aku menjadi pengikut Kristus. Aku boleh berdoa, membaca Injil, mempraktekannya sebaik mungkin. Sampai tiba suatu saat aku memutuskan dengan tahu dan mau menguduskan dan menyucikan hidupku bagaikan seorang perawan hanya untuk Kristus mempelaiku. Suci murni jiwa dan raga. Masalah besar muncul ketika orang tuaku menikahkan aku dengan Valerian, seorang bangsawan kafir. Aduh, aku tak mau melukai hati orang tuaku, tetapi aku juga tak mau mengkhianati janjiku pada Tuhanku. Aku berdoa, aku berpuasa, dan dalam mimpi Yesus menampakkan diri dan berjanji bahwa Dia akan memberikan seorang malaikat penjagaku. Nah, sesudah pesta nikah usai, aku memanggil Valerian dan berkata, "Ada rahasia besar bagimu. Ketahuilah, aku sudah berjanji kepada Tuhanku untuk hidup suci dan murni sampai mati sebagai mempelai Kristus. Dan aku mempunyai seorang malaikat Allah yang akan menjagaku. Jika engkau menyentuh aku di dalam perkawinan ini, malaikatku akan marah dan engkau akan menderita. Tapi jika engkau memperkenankan aku memegang janjiku untuk menjadi pengantin Kristus, maka malaikatku akan mengasihimu seperti Ia mengasihi aku." Saudara, hati Valerian bergetar, dan ia malah berkata, "Tunjukkanlah kepadaku malaikatmu itu. Jika ia sungguh dari Tuhan, aku akan mengabulkan permintaanmu." Aku berkata, "Jika engkau percaya akan Allah yang satu dan benar, serta menerima pembaptisan, maka engkau akan bisa melihat malaikatku." Valerian bersedia. Wow, aku menyuruhnya menemui Paus Urbanus. Ia dibaptis, dan ketika kembali, ia melihat malaikat pelindungku di sampingku. Malaikat itu memberikan mahkota bunga untukku dan satu untuk Valerian, simbol keharuman hidup dan keabadian surgawi. Valerian sangat bahagia. Kejadian ini disaksikan oleh Tiburtius, adik Valerian, yang kemudian minta dibaptis juga. Menuju kemartiran.
Valerian dan Tiburtius menjadi orang Kristen yang hebat. Hidup penuh kasih, pelayanan pada yang miskin, serta setia dalam iman dan doa. Kekaisaran Roma saat itu menganiaya para pengikut Kristus secara kejam. Banyak martir berjatuhan. Valerian dan Tiburtius menguburkan mereka dengan hormat. Maka ketahuanlah bahwa mereka telah menjadi Kristen. Mereka dipaksa kembali menyembah dewa-dewi, tetapi mereka menolak dan dihukum pancung. Aku sendiri tidak gentar. Aku terus berkhotbah dan mengajar. Rumahku kujadikan gereja, dan banyak orang kafir yang akhirnya menjadi murid Kristus. 400 orang bertobat dan dibaptis oleh Paus Urbanus. Iman, ikrar, dan hidup Kristianiku menghantar aku sendiri ke kemartiran. Aku tidak mau mengingkari imanku, maka aku dibakar hidup-hidup, namun api itu tidak menghanguskan aku. Akhirnya aku harus dipancung 3 kali, tetapi tidak sampai putus leherku. Aku rebah. Algojo meninggalkan aku, dikiranya aku sudah mati. Ternyata aku masih bisa bersuara. Aku pun bernyanyi memuji Tuhan dan mempelaiku. Dan orang-orang kaget ketika lewat mendengar suaraku. Mereka datang dan aku pun mengajar, berkhotbah dan meneguhkan mereka. Aku bernyanyi dan bernyanyi. 3 hari aku diberi kesempatan Tuhanku untuk bernyanyi dan berkhotbah. Oh, bonus yang indah dari mempelaiku. Adakah yang bisa kau teladani dariku? Aku hanya punya janji dan aku ingin setia pada janjiku. Karena itu, di tengah pesta pernikahanku aku berseru, "Oh Tuhan, biarkan hati dan tubuhku tetap murni dan aku tidak akan mengkhianati serah diriku kepadamu." Kemartiranku adalah hadiah dari Tuhan, bukan karena kuat hebatnya aku, tapi karena doa, puasa, dan terus-menerus bergantung pada Tuhan saja. Aku juga menjadi pelindung musik gereja dan para anggota kor, pemazmur, dan pemusik. Terima kasih. Rahasiaku sederhana saja. Aku ingin hatiku dan suaraku serentak bernyanyi bagi Tuhan, juga ketika leherku nyaris putus. Setiap aku bernyanyi, aku berdoa, aku mewartakan, dan para malaikat bergabung bernyanyi bersamaku. Saudara, biasanya orang-orang tualah yang meninggalkan warisan, entah duniawi terutama rohani. Tidak, orang muda juga bisa. Setialah pada ikrarmu pada Tuhan, maka Tuhan akan membantumu menjalankannya. Akan ada seorang malaikat untukmu. Ketika banyak orang muda dengan mudah tinggalkan iman karena kawin, karena status ekonomis calonnya, aku dipakai Tuhan untuk mewariskan kepada kamu teladan ini. Jangan pernah tinggalkan imanmu. Lihat, Tuhan mampukan aku untuk tetap suci murni, untuk tetap beriman padanya. Sebaliknya, suamiku yang kafir menerima ikrarku, bahkan dengan mudah menjadi anak Allah. Jangan ingkar, pegang ikrarmu. Itulah pesanku, Cecilia. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami memuji dan menyembah-Mu karena Santa Cecilia yang Kau anugerahkan pada kami. Oh Santa Cecilia yang mulia, sejak muda belia, Engkau telah menguduskan dan menyucikan hidupmu, jiwa dan raga bagi Kristus dan mempelaimu. Keteguhan hatimu bahkan meluluhkan Valerian, suamimu yang tak beriman, sampai bertobat. Engkau memilih mati
daripada mengkhianati Kristus. Doakanlah kami di hadapan Bapa, agar kami setia pada janji-janji kami pada Tuhan dan pada sesama. Agar kami pun tak henti-hentinya bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan dalam suka maupun duka. Sebab dengan bernyanyi, kami berdoa, kami memuliakan dan mewartakan Tuhan. Berkatilah semua anggota paduan suara gereja maupun para ahli musik, agar terus mengagungkan Tuhan dengan musik dan suara, sampai digabungkan dalam paduan suara para malaikat surgawi. Santa Cecilia, doakanlah kami yang berlindung padamu. Amin.